Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini untuk mau menjelaskan tentang walek ya. Tentang walek yang carapan ya. Jadi gini saudaraku, sebelumnya ditonton sampai habis videoku ini, tolong di simak ya videonya baik-baik saudaraku ya. Karena masalahnya ini kebetulan ini saya mau berangkat beli sarang lagi nih, karena saya di atas mobil, saya singgah bikin konten lagi saudaraku ya. Jadi begini saudara, ada pertanyaan lagi di bawah kolom komentar, katanya panen rampasan ya. Nah itu oke lah saudaraku, jadi saya menjelaskan itu cara panen supaya sarang itu tidak jatuh harga ya. Nah, dan sarang itu tidak stres ya. Oke saudaraku ya. Jadi begini saudaraku ya, itu yang biasanya teman-teman yang di lokasi diusahakan itu jangan dipaksakan panen pada waktunya sarangnya belum bisa dibuka ya. Maksud saya itu sarang belum waktunya dibuka, maksudnya baru 1 jari sampai 2 jari sudah dilepaskan dari ruangan RBW, dipanen, masuknya dipanen ya. Jadi diusahakan saudaraku ya, jangan dipaksakan panen, karena kalau dipaksakan panen biasa itu burung stres ya, burung stres dan harganya jatuh itu sarang kalau terlalu cepat dipanen ya. Jadi itu pesan saya saudaraku. Saudaraku dimanapun Anda berada, tolong disimak videonya supaya kita bisa memahami itu cara panen ya. Cara panennya gimana caranya supaya itu sarangnya bagus, waleknya tidak stres di dalam, anaknya juga tidak terlalu terganggu, dan harganya bisa bertahan ya. Maksudnya bisa harga bagus gitu, dan tidak pemborosan. Karena kalau sarang itu cepat dipanen biasanya itu banyak sarang dibuka, kalau baru 1 jari setengah 2 jari dibuka baru 1 kilo. Jadi kasihan juga ya, murah lagi, banyak lagi. Kalau nanti banyak baru ada harusnya mau maaf ya saudara, saya ulang ya, nanti banyak baru bisa dapat per 1 kilo ya. Jadi sia-sia. Coba kalau kita panen 2 jari setengah sampai 3 jari, berapa saja itu sarang dia itu naik di 1 kiloan ya gitu saudaraku ya. Jadi mohon sekali lagi saudaraku, jangan terlalu dipaksakan panen di dalam ruangan RBW nya kalau belum waktunya dipanen, apalagi kalau masih ada di situ anaknya, kasihan ya, kasihan. Nah itulah pertanyaan di bawah kolom komentar, katanya rampas. Jadi itu ya, itu ya saudaraku ya, usahakan jangan dipanen rampas, karena itu waleknya, induknya itu stres, karena kenapa, belum ditempati bertelur, belum terlalu jadi sekali sarangnya belum utuh, langsung dilepaskan dari ruangan RBW ya, begitu saudaraku ya. Jadi jangan dianggap remeh ya, jangan dianggap remeh itu walek. Biasa bilang biarlah saya panen dulu ini, nanti dia bikin lagi. Nah itu jangan kita pakai yang itu saudaraku ya. Kita harus butuh kesabaran ya, begitu saudaraku ya. Jadi butuh kesabaran, kita itu betul-betul itu harus profesional memahami itu walek ya. Kita harus profesional memahami walek di dalam ruangan RBW. Karena itu yang kita kasihan itu, mana biasa itu telurnya biasa masih belum di ngerami sama induk biasa jatuh. Karena biasanya itu yang sarang yang walek di dalam sarang itu di dalam ruangan RBW biasa itu stres. Kalau stres itu sampai itu telurnya itu ditendang dicakar pas sampai dia jatuh di bawah di lantai. Jadi pecah telur, stres juga walek. Ya, kita hindari itu ya saudaraku ya. Jadi usahakan itu cara panennya itu diatur cara panennya, jangan dibuka kalau belum cukup 2 jari setengah sampai 3 jari. Nah supaya harganya bagus, waleknya juga selamat, anaknya juga begitu. Nah gitu saudaraku ya, itu yang saya maksud. Jangan sekali-kali panen rampasan sebelum masuk di waktunya itu sarang dibuka ya, gitu saudaraku ya. Nah, jadi itu tadi cara panen rampasannya.
Jadi ini yang saya bahas ini tentang masalah panen rampasan agar harga sarang walet itu tidak jatuh dan burung waletnya itu tidak stres di dalam ruangan RBW. Begitu saudaraku ya. Jadi itu yang kedua, tolong kalau masuk buka sarang di dalam ruangan RBW, maksudnya di dalam bangunan walet itu, dimatikan suara panggilnya ya, dimatikan suara panggil, cukup suara inap yang aktif ya, di off kan itu suara panggil. Karena begini, kalau kita itu biasa di dalam buka sarang, suara panggilnya biasa aktif, biasa induknya biasa itu datang masuk bawa makanan ya, begitu yang pakai suara panggil ya. Tapi rata-rata itu biasa walet itu yang punya RBW itu rata-rata pakai apa suara panggil dengan suara inap. Jadi itu yang diusahakannya dimatikan, di off kan itu suara panggilnya. Kalau suara inapnya tidak apa-apa menyala ya, tidak apa-apa menyala suara inapnya, tidak jadi masalah. Tapi suara panggilnya diusahakan itu supaya di off kan ya, jangan di on kan. Nanti selesai panen, kalau kita sudah keluar dari ruangan bangunan walet, istilahnya RBW, baru kita aktifkan lagi suara panggil ya gitu. Supaya itu kalau suara panggilnya itu tidak aktif, biasa itu waletnya biasa tidak masuk dulu. Nah, karena dia tahu itu bilang ada orang di dalam ruangannya itu. Ya, biasa saudaraku ya. Jadi itu tadi cara panen yang kita itu istilahnya kita atur. Ya, gitu saudaraku ya, cara panennya kita atur supaya harganya tidak jatuh ya. Nah, jadi itu yang selalu pesan saya, tolong kalau dipanen itu harus betul-betul kita atur ya, kita atur. Yang kedua itu jangan dipaksakan sekali panen, karena yang kita hindari itu burungnya stres ya. Ya gitu saudaraku ya. Dan yang kedua tadi itu suaranya kita harus setel, istilahnya dimatikan, di off kan kalau kita panen sarang. Nanti selesai panen baru kita aktifkan, kecuali suara inap bisa aktif ya, aktif, nggak usah dimatikan suara inapnya ya. Ya gitu. Dan yang ketiga itu kalau habis sudah dibuka sarang, maksudnya panen ya, panen, tolong itu sarangnya dikipas ya, dikipas itu sarang, dikipas sampai kering ya, jangan dijemur. Jangan dijemur dengan matahari. Kan berulang-ulang selalu saya kasih pemahaman sama saudaraku, kalau dijemur dengan matahari itu biasa sarang hancur. Kalau sarang hancur itu berarti harganya nanti akan jatuh ya, jatuh karena dia jadinya patahan. Tadinya itu sarang mangkok umpamanya atau sarang sudut. Tapi kalau kita jemur dengan matahari itu biasa kayak kerupuk, apalagi kalau terlalu kering ya saudaraku ya. Dan berbiasa berubah warna itu, agak kuning itu, tadi putih tapi berubah warna itu kalau kena matahari. Jadi diusahakan kita pakai kipas angin ya, kita pakai kipas angin, kita kipas saja, ditunggu sampai kering. Karena itu kalau kering itu kan kentara, kita mau jual, kita mau simpan, itu aman ya saudaraku ya, aman dari kadar. Dan sarang walet itu tidak berubah warna kalau kita kipas dengan matahari kita kipas pakai kipas angin ya, jangan pakai jangan dijemur dengan matahari ya gitu saudaraku ya. Jadi itu tadi langkah-langkah itu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu langkah-langkahnya. Jadi teman-temanku sekalian dimanapun anda berada, kan sudah saya pahami tadi itu jawaban yang saya sudah clearkan tadi, masalah cara panen supaya harganya sarang itu tidak jatuh ya, bisa bertahan bagus, mau simpan bagus juga, kita langsung mau jual bebas kadar juga, warna tidak berubah ya, warnanya tidak berubah. Dan itu yang diiming-imingkan itu petani walet, gimana caranya supaya harga itu bisa bertahan ya, bisa bertahan mahal ya. Nah begitu juga kita pedagang, pengepul, kita suka beli sarang yang kering. Biasanya kalau basah kan serba salah ya, serba salah. Gitu saudaraku ya. Jadi itulah saudaraku, tadi yang saya kasih pemahaman, penjelasan itu masalah cara panennya ya, cara panennya jangan panen rampasan ya. Yang terakhir itu di dalam ruangan RBW diusahakan dibersihkan ya saudaraku ya, dibersihkan.
kalau banyak kecoa, banyak predator bagian dalam itu, kita itu semprot toh, kita semprot pakai racun gitu saudaraku ya. Ya, kita semprot supaya bagus hasilnya ya, bagus hasilnya sarannya. Istilahnya amuniasinya itu tidak naik ya. Jadi begitu saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, inilah pemahaman, inilah ilmu sedikit saya, namun sedikit saya lemparkan, saya berikan sama teman-teman, pemahaman sedikit, disyukuri, namun sedikit, kita harus betul-betul mensyukuri ya. Jangan nanti ini jadi itulah ilmu, namun sedikit saudaraku, yang penting bisa tersimpang. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang ya. Jadilah pengalaman ya. Ya, mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini. Jadi oke lah saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kataku salah, hilap, karena saya itu manusia biasa. Saya sudah berulang-ulang mengatakan saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap ya. Hanya Allah yang sempurna saudaraku ya. Oke lah. Jadi doanya teman-temannya, dan begitu pun juga saya, semoga teman-teman sukses selalu seperti teman-teman yang sudah berhasil, yang dulu-dulunya toh. Nah, yang sudah merasakan itu hasilnya, sudah menikmati hasil RBW-nya maksud saya. Nah, gitu saudaraku ya. Jadi oke saudara-saudara, jangan lupa ya berpacu ya. Oke lah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.